Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian? Pasti sehat dan sukacita ya di rumah ya. Baik, sebelum kita sharing firman Tuhan pagi hari ini, kita mau satukan hati, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan adik-adik kami melalui ibadah online dan sharing firman Tuhan pagi hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Mari Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mengerti setiap perkataan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sama-sama sharing firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tidak terasa ya adik-adik, tahun 2020 akan segera berakhir. Sekarang atau hari ini tanggal berapa adik-adik? Tanggal 20 Desember. Artinya 10 hari lagi tahun ini akan berakhir. Tahun yang penuh dengan hal yang baru akibat pandemi COVID-19. Banyak hal yang mungkin di luar kemampuan orang tua kita, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, dan bahkan adik-adik juga mengalami hal-hal baru seperti belajar di rumah, sekolah di rumah, bahkan ibadah online seperti hari ini di rumah. Tetap sukacita, tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat, yang akan menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini, Kak Vera beri judul Menghitung Hari. Ayat firman Tuhan kita mau baca sama-sama dalam Mazmur 90 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Adik-adik, sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan, mari kita sama-sama melihat dan mengingat sejenak anugerah hari dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mulai dari 1 tahun ada berapa bulan adik-adik? Ada 12 bulan. Nah, 1 bulan sendiri ada berapa hari? 30 hari, ada yang 31 Kak. Oke, kita hitung lah ya rata-rata 30 hari. Dan 1 bulan ada 4 minggu kan? 1 minggunya ada 7 hari. 1 hari ada berapa jam adik-adik? 24 jam. Waktu yang luar biasa ya yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tapi yang jadi pertanyaan kakak, sudahkah kita menggunakan waktu-waktu dan hari tersebut dengan bijak untuk hal-hal yang baik? Nah, kakak punya sebuah ilustrasi seorang anak bernama Tono. Tono dalam sehari menyediakan waktu bermain game selama 2 jam adik-adik. Nah, kalau 2 jam kita kalikan 365 hari akan ketemu angka berapa coba? 730 jam dalam setahun loh adik-adik. Waktu yang luar biasa ya, 730 jam. Jika ya 730 jam kita bagi adik-adik dengan banyaknya 24 jam dalam sehari, kita akan menemukan angka 30,416 sekian-sekian. Kita bulatkan deh jadi 30 hari.
Artinya Tono menghabiskan waktu bermain game 30 hari dalam setahun. Sama artinya berarti berapa bulan adik-adik? 1 bulan. Hanya untuk bermain game loh. Wah. Lalu kemudian bertanya, Kak, memang kita nggak boleh menghibur diri dengan bermain game? Bosen Kak, belajar terus. Karena kondisi pandemi di rumah. Boleh tidak bermain game? Boleh adik-adik. Tapi apakah kita sudah mengatur waktu tersebut dengan bijak? Seperti ayat nas yang tadi kita baca di awal. Dalam Mazmur 90 ayat 20 tadi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam perjanjian baru ada seorang tokoh besar yang bernama Rasul Paulus yang patut kita teladani. Apa yang kita perlu teladani dari Rasul Paulus? Ketika Rasul Paulus menggunakan waktunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita baca sama-sama ya kisah Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 7-10. Kakak baca ya, adik-adik boleh juga buka di rumah Alkitabnya atau Alkitab yang ada di handphonenya juga boleh ya. Kakak akan mulai baca Kisah Para Rasul 19 ayat 7-10. Demikian firman Tuhan. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ini maksudnya adalah Rasul Paulus ya adik-adik ya. Beliau berbicara setiap hari di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya. Kita garis bawahi, 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Luar biasa loh adik-adik. 2 tahun Rasul Paulus memanfaatkan waktunya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sehingga seluruh penduduk di benua Asia mendengarkan atau mendapatkan berkat firman Tuhan. Suatu hal yang luar biasa. Waktu yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus tidak disia-siakan. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi, Tuhan itu memberikan waktu hari yang sama untuk setiap kita tanpa terkecuali. Tapi pertanyaannya kembali, apakah kita sudah mengatur waktu kita dengan bijaksana? Kakak mau bertanya, hari-hari ini kalian belajar di rumah, banyak waktu yang terlihat kosong. Apakah kita sudah mengatur waktu-waktu tersebut dengan bijak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kemudian bertanya, Kak, bagaimana sih saya harus mengatur waktu saya agar baik, agar terlihat sempurna, agar memuliakan nama Tuhan, dan waktu itu saya atur dengan bijak? Bagaimana sih Kak caranya? Yang pertama adik-adik, utamakan hal yang terpenting. Apa itu? Membangun persekutuan kita dengan Tuhan lewat jam-jam saat teduh kita, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat saat teduh di pagi hari, atau berdoa sebelum kita tidur dan bangun tidur. Seberapa banyak kita ketika bangun pagi yang dicari bukan Alkitab, yang dibaca bukan firman Tuhan, tetapi langsung mencari handphone dan membuka media sosial kita. Ada tertulis loh di Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan kakak bacakan.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa adik-adik? Sekali lagi, yang pertama, utamakan hal yang terpenting, yaitu mencari wajahnya Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Melalui apa? Jam-jam saat teduh, jam-jam doa kita semakin ditambah, pembacaan firman Tuhan dilakukan setiap hari, seperti melakukan literasi membaca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua adik-adik, bagaimana kita bersikap bijak untuk mengatur waktu yang sudah dianugerahkan Tuhan. Yang kedua, meminta pimpinan Roh Kudus, meminta hikmat dari Tuhan. Dengan apa? Untuk mengatur waktu, mengatur segala apa yang kita lakukan hari-hari. Aktivitas di rumah, menyelesaikan tugas dengan baik, dengan menguasai diri. Dengan cara bagaimana Kak menguasai diri? Tidak lain adalah tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menunda-nunda apa yang sudah dipercayakan dalam kehidupan kita. Misalnya tugas sekolah kita selesaikan tepat waktu. Apa yang diminta oleh kakak guru sekolah minggu, mungkin ada menghafalkan ayat emas, kita hafalkan tepat waktu. Melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga adik-adik, sekali lagi, ketika kita mau menggunakan waktu kita, pasti menghasilkan yang terbaik. Apapun yang dianugerahkan dalam hidup kita, lewat waktu, hari, kita harus memberikan kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik yang Kakak kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa waktu adalah anugerah berharga yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan waktu yang Allah berikan tersebut terbatas, tidak akan bisa kembali, tidak dapat diputar kembali. Oleh karena itu Rasul Paulus juga berpesan kepada jemaat yang ada di Efesus, seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tanpa pernah kita sadari adik-adik, iblis hari-hari ini sedang bekerja dengan sangat luar biasa. Mencuri waktu anak-anak Tuhan. Mencuri hari-hari yang baik yang Tuhan sudah berikan. Dengan apa? Dengan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Seperti tadi contoh di awal kakak sampaikan. Apa yang dilakukan Tono sehari 2 jam? Dia melakukan kegiatan bermain game. Tadi kita sudah hitung sama-sama. Jika dihitung dalam 1 tahun, Tono menghabiskan waktu 730 jam. Yang artinya 1 bulan penuh Tono hanya bermain game. Mari adik-adik, kita jangan pernah menyia-nyiakan anugerah waktu hari yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Pastinya Allah mempunyai maksud dan rencana Tuhan yang indah ketika Allah menganugerahkan waktu itu kepada kita. Karena itu manfaatkan waktu dengan baik, manfaatkan waktu dengan bijak. Seperti tadi di awal kakak pernah sampaikan, Mazmur 90 ayat 20. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tahun 2020 akan berakhir adik-adik. 10 hari lagi tidak terasa bahwa tahun yang penuh dengan pergumulan ini berakhir. Apa yang perlu kita lakukan? Tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang adik-adik sekarang alami di rumah, mungkin mengalami kebosanan, kesuntukan karena harus belajar dari rumah, harus beribadah dari rumah, tetap mengucap syukur, tetap bijak dalam mengatur waktu yang Tuhan sudah berikan. Kakak akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama tutup dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini boleh menegur, menasehati kehidupan kami, untuk kami lebih bijaksana dalam memelihara, mengatur waktu hari yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Allah Roh Kudus, bantu kami, beri kami hikmat-Mu untuk kami bijak mengatur hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu, melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap sukacita.